Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Sekar Somo. Di video kali ini saya ingin menjelaskan serta ingin berbagi pengalaman tentang penyakit mata biru yang selalu menghantui para peternak entok di Indonesia ini. Sebelum kita bahas tentang mata biru serta pencegahan dan pengobatan tentang mata biru ini, mari kita simak video yang satu ini. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru mengenal channel Sekar Somo ini, channel Sekar Somo ini adalah channel yang membahas tentang peternakan, kerajinan, event, pertanian, usaha sampingan maupun peluang bisnis. Jika kalian suka dengan video ini, like serta share video ini di sosmed kalian, serta subscribe video ini agar channel ini bisa berkembang dengan sempurna. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah setia dengan channel Sekar Somo ini. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan tentang mata biru. Apa sih penyakit mata biru itu? Penyakit mata biru ini adalah sejenis penyakit yang menular serta penyakit yang mematikan, yang kerap sekali menyerang entok maupun bebek. Bahkan jika satu kandang terdapat satu yang terkena penyakit mata biru, maka penularannya pun sangat cepat, bisa dengan jarak 1 jam saja, maka semuanya akan tertular dengan penyakit mata biru ini. Munculnya penyakit mata biru ini biasanya ditandai dengan cuaca yang sangat ekstrim, musim dingin, hujan maupun angin. Hal inilah yang menyebabkan datangnya berbagai penyakit yang masuk ke kandang kita. Lantas bagaimana cara mengobati serta pencegahannya? Mari kita simak. Pertama yang harus kita lakukan adalah sering-sering kita membersihkan tempat minumnya, baik itu entok maupun bebek. Karena kalau kita biarkan tempat minumnya itu selalu kotor, maka dipastikan bakteri di situ akan berkumpul serta berpesta pora. Dan dengan kotornya tempat minum yang seperti ini akan menimbulkan beberapa penyakit ya. Jadi jangan disalahkan penyakitnya, tapi salahkan diri kita yang jorok ataupun tidak terlalu peduli dengan kesehatan ternakan kita sendiri, seperti itu. Kalau ada yang bilang ribet karena harus mengganti setiap hari ataupun 1 hari 2 kali, ya kalian mending tidak usah ternak, karena bakteri yang ngumpul di tempat minumnya itu yang akan dicerna oleh atau yang masuk ke tubuh ternakan kita itu sendiri, maka akan menjadi sebuah penyakit ya, dan resikonya itu sangat fatal kalau kita biarkan. Daripada kita menghabiskan semua dana untuk ternakan kita, tapi kita sia-siakan, ya percuma. Mending kita tidak usah ternak sekalian kayak gitu ya. Tapi semua pendapat ini adalah tentang pengalaman saya pribadi. Jadi rajin-rajinlah kalian membersihkan tempat minumnya entok tersebut. Dan yang saya lakukan setiap hari yaitu mengganti tempat minumnya ini dengan minuman yang baru, air yang baru ya, sekaligus kita membersihkan tempat minumnya. Yang saya lakukan adalah setiap hari 2 kali. Setiap kali saya memberikan makan. Karena entok ini setiap kali makan dia akan langsung ke tempat minumnya. Nah, dengan adanya seperti itu, maka kita akan menangani atau menghindari penyakit ini dengan cara membersihkan tempat minumnya kayak gitu. Tidak perlu disabun, tidak perlu apa-apa. Yang penting setiap hari kita harus menggantinya. Menurut saya pribadi, selain kandang yang harus kita maksimalkan,
Yang perlu kita perhatikan juga adalah tempat minumnya yang akan menjadi tempat air yang akan masuk kepada tubuh entok itu sendiri, seperti itu. Dan jika bakteri yang nempel di tempat minumnya sehingga bercampur dengan air yang ada di situ, maka kemungkinan besar penyakit ya atau bakteri tersebut masuk ke tubuh entok itu sendiri. Ya, selain dari udara, selain lewat udara, juga lewat dengan bakteri yang nempel di makanan tersebut, seperti itu. Jadi bakteri tersebut akan masuk ke tubuh entok itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kita harus rajin-rajin membersihkan tempat makannya juga. Ya, selain tempat minum, tempat makan juga sangat penting kita perhatikan. Karena kebanyakan dari kita itu biasanya tidak terlalu peduli dengan tempat makannya. Mau itu dia itu kotor, mau tidak, dibiarkan saja. Padahal itu memancing sebuah bakteri, ya kan? Jadi di dalam atau di tempat makannya itu kalau tidak kita sering-sering bersihkan, maka bakteri yang ada pada sisa makanan yang nempel di tempat makanan tersebut maka akan bertambah banyak, seperti itu. Dan akhirnya ketika kita memberikan makanan yang baru dan bakteri yang nempel di makanan yang lama, yang sisa makanan yang lama yang nempel di tempat makannya, maka akan bercampur ke makanan yang baru tersebut. Dan akhirnya makanan yang baru yang mereka makan sehingga masuk ke tubuh mereka nanti akan menimbulkan sebuah penyakit, ya. Ya kalau dia daya tahan tubuhnya kuat, ya tidak menjadi masalah. Cuma masalahnya kalau dia daya tahan tubuhnya itu tidak terlalu kuat, bahkan lemah, kemungkinan besar ya salah satu penyakit yang timbul termasuk mata biru ini akibat dari bakteri dari sisa makanan yang nempel di tempat makan yang tersebut, ya. Cara membersihkannya pun tidak perlu memakai sabun, cukup dengan air bersih ataupun menggunakan air hangat, itu malah lebih baik. Dalam pembersihan tempat makan ini kalau bisa dilakukan setiap hari ataupun bisa dilakukan setiap kali kita mau memberikan makan, maka kita haruskan untuk membersihkan setiap kali kita memberikan makan. Lalu yang ketiga yang perlu kita harus lakukan untuk pencegahan mata biru, penyakit mata biru ini, yaitu dengan kita menyiapkan Wipol, ya, dengan takaran secukupnya. Ini dalam takaran ini saya gunakan untuk volume kecil saja, untuk kandang yang volume kecil saja. Jadi cukup dengan semprotan kecil ini, ya, pakai semprotan burung, ya. Berbeda jika kandangnya luas, maka diperkenankan untuk memakai tangki, ya, tangki obat buat tanaman, ya, atau buat pertanian, menggunakan itu saja. Jika kandangnya sangat luas, ini karena sudah saya lakukan, nah ini tinggal mencontohkan saja, ya, saya memberikan contoh saja karena hal ini yang seperti ini sudah saya lakukan tadi, ya. Ini sebagai contoh yang kecil saja. Dan cara mengaplikasikannya, ya, simak video setelah ini. Jadi untuk langkah yang ketiga dalam pencegahan mata biru ini, yaitu dengan cara kita menyapu kandang setiap hari.
Kalau kandang kita kotor, itu otomatis entok tidak akan merasakan kenyamanan, serta banyaknya timbul penyakit yang ada di kandang. Dalam membersihkan kandang ini sebuah kewajiban bagi peternak untuk menghindari berbagai penyakit atau menghindari datangnya berbagai penyakit ya. Salah satunya dari penyakit mata biru yang mematikan ini. Untuk membersihkannya pun sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Tinggal kita menyapu-nyapu saja, ambil yang kiranya kita kotor, seperti kotorannya, seperti bulu-bulunya. Ya, kita wajib membersihkannya. Jadi tidak perlu kita menunggu kotor terlebih dahulu baru kita sapu ya. Tapi setiap kali kita memberikan makan, maka perlu kita untuk menyapu atau membersihkan kandang tersebut ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita gemburkan ya, kita gemburkan tanahnya atau kita balik ya. Yang di bawah itu bisa ke atas, sedangkan yang di atas bisa ketutup ya, berada di bawah ya. Kita balik tanahnya. Istilahnya kita gemburkan ya. Kita cangkul semua tanahnya dari ujung sampai ujung. Kita ratakan, kita cangkul semuanya. Setelah itu langkah selanjutnya kita pakai semprotan yang seperti ini yang sudah diisi dengan Wipol ya. Kita semprot semuanya sampai rata dari atas sampai bawah. Nah, ini penyemprotan dilakukan setelah pembalikan tanah ya, setelah tanah digemburkan. Jadi tujuannya setelah kita balik ya, kan ditakutkan masih ada bakteri yang ada pada tanahnya, maka kita semprot ya. Kalau kandang yang kita punya itu luas, maka seperti yang saya bilang tadi, menggunakan tangki pertanian. Karena ini masih tidak terlalu luas ya, volume kecil, maka kita cukup dengan semprotan burung saja kayak gini ya. Jadi disemprot rata dari ujung sampai ujung, semprot hingga merata. Dalam penggunaan disinfektan ini bisa memakai Wipol, bisa menggunakan Backlin, atau dengan pembelian obat desinfektan khusus yang ada di toko-toko obat. Cuma yang biasa saya lakukan adalah kita memakai desinfektan pakai Wipol ya, karena tidak terlalu ribet ya, mudah didapat dan juga sangat ekonomis harganya. Dalam penyemprotan ini bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu 1 kali ataupun 1 minggu 2 kali, tergantung kebutuhan kita atau menyesuaikan kandang. Lalu selanjutnya, yang keempat yang harus kita perhatikan adalah menguras kolam. Jika di kandang kita terdapat kolam untuk pemandian entok itu sendiri. Jika kita menemukan kolam itu kotor ya, sudah tidak layak ataupun entok malas untuk mandi ya, seperti yang kita lihat ini, cuma kepalanya saja tidak mau nyebur, maka dipastikan air tersebut sudah tidak nyaman alias kotor ya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah membersihkan serta mengganti airnya dengan air yang bersih. Karena kalau kita tidak bersihkan, dikhawatirkan penyakit akan bersarang di kolam tersebut. Karena kebiasaan entok itu dia sering berak ya, sering membuang kotorannya di kolam tersebut ya. Sehingga kolam tersebut bukan hanya ditumbuhi dengan lumut, bahkan kotorannya entok itu sendiri yang jatuh ke dalam kolam sehingga bercampur dengan air, sehingga air tersebut sudah tidak sehat lagi, bahkan berkumpulnya banyak bakteri.
Oleh sebab itu, maka kita harus rajin-rajin membersihkan. Ya. Kalau sudah terlihat kotor, langsung kita bersihkan saja serta kita ganti airnya dengan air yang lebih bersih. Itu saja langkah-langkah yang perlu kita perhatikan sehingga tidak mendatangkan penyakit yang mematikan termasuk dari mata biru ini. Ya, dengan pencegahan 4 hal itu yang perlu kita perhatikan dan kita waspadai dengan adanya penyakit yang datang secara tiba-tiba. Adapun penanganan terhadap entok yang sudah terkena penyakit mata biru ini adalah kita harus mengkarantinanya serta kita memberikan obat-obat yang khusus untuk penyakit mata biru ini. Cuma saya belum tahu apa obatnya karena alhamdulillah sampai saat ini belum mengalami mata biru. Oke, begitu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.